Puji Tuhan. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Devotion di hari Sabtu, di akhir pekan. Saya bersyukur untuk setiap kita, buat kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang menolong kehidupan kita sampai hari ini, saudara. Mari pagi hari ini, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita bersyukur, kita memuji dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu, tak terselami segala pikiran-Mu dalam hidup kami. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Selamanya hanya Kau Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus,
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Makasih Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu, kami muliakan Kau Yesus Tuhan kami, Kau Yesus Allah kami. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Selamanya Kau berkuasa, selamanya Kau bertahta, selamanya Kaulah Allah, Kau yang layak disembah. Kami puji nama-Mu, kami masyurkan perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Satu hari lagi Tuhan, percayakan kami boleh menikmati Engkau. Satu hari lagi kami boleh menikmati Tuhan dalam hidup kami. Satu hari lagi kami boleh menikmati Engkau, pribadi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami rindu Tuhan berbicara bagi setiap kami, menguatkan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan sharing buat setiap kita dari Lukas pasal yang ke-18. Kita akan melihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata buat setiap kita, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, saudara, ini adalah perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim, yang diberikan Tuhan Yesus buat orang-orang yang mendengarkan dia berbicara pada saat itu. Dan di awal perikop ini, di Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama, ditulis maksud dan tujuan dari perumpamaan ini. Saya bacakan buat setiap kita dari Lukas 18 ayat yang pertama. Dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, perhatikan, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah saudara, Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah. Kemudian karena dia setiap hari diganggu oleh seorang janda yang ingin dibela atau dibenarkan oleh hakim ini, akhirnya sang hakim yang tidak mengenal Allah ini, hakim yang lalim ini, akhirnya membenarkan sang janda yang tiap hari datang. Nah Yesus memberi perumpamaan, Yesus bilang begini, kalau hakim yang lalim itu saja bisa seperti itu, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar. Dialah kebenaran itu. Bagaimanakah Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berdoa kepadanya? Nah, seringkali ayat ini kita jadikan sebagai fondasi untuk kita berkata, oh Tuhan akan segera menjawab. Tuhan akan memberikan jawaban doa yang instan buat kita. Doa kita akan dijawab dengan sesegera mungkin. Saudara, memang dalam beberapa kesempatan, beberapa kali memang ya, kita mengalami bagaimana Tuhan menjawab doa kita dengan instan. Kita baru berdoa, tahu-tahu udah
jawabannya udah terjadi mungkin 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, dalam waktu yang singkat. Ya, langsung terjadi. Memang kita pasti akan mengalami hal-hal seperti itu. Ya, mungkin saudara pernah mengalaminya. Tapi secara umum, saudara, pergumulan yang kita hadapi biasanya memakan waktu yang cukup lama. Ada pergumulan-pergumulan yang kita doakan cukup panjang dalam kehidupan ini. Makanya dalam perumpamaan Yesus berkata, orang-orang pilihannya yang siang dan malam datang berdoa, berseru. Saudara, kata siang dan malam, frase ini sebenarnya ingin menunjukkan buat kita, bisa kita pahami sebagai satu proses perenungan yang sangat panjang. Satu proses berdoa yang begitu lama, yang memakan waktu yang tidak sedikit. Sehingga dikatakan siang malam terus berdoa. Siang malam terus berdoa. Berarti ada unsur penantian di situ. Ada unsur kesabaran di situ. Ada unsur bagaimana kita dikuatkan dan didewasakan di dalam masa-masa penantian itu. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwa dalam kehidupan kita memang tidak semuanya terjadi seperti yang kita mau. Kita maunya hari ini doa, hari ini langsung dijawab. Kita maunya Tuhan, kita doa Tuhan, hentikan corona. Kita mau hari ini kita doa, hari ini tahu-tahu satu dunia langsung sembuh gitu kan. Langsung besok semua WHO mengumumkan corona sudah tidak ada, semua bisa jalan normal kembali. Kita maunya seperti itu. Atau kita berdoa buat pemulihan, tapi yang kita hadapi hari ini, apa yang kita doakan supaya pulih, bahkan mungkin berada menuju ke arah sebaliknya, saudara. Seakan-akan menuju ke arah sebaliknya. Nah, saudara, memang Yesus berkata, orang-orang pilihannya yang siang dan malam terus berdoa, itu menggambarkan suatu masa yang tidak sedikit, saudara. Ada waktu yang lumayan panjang untuk bisa di dalam pergumulan. Tapi kalimat ini nggak berhenti di situ. Dikatakan Tuhan tidak akan menunda-nunda untuk menolong mereka. Ia akan segera membenarkan mereka. Nah, saudara, kata segera membenarkan di situ, ya membenarkan tentu saja itu itu adalah perumpamaan ya, dalam hal jawaban doa yang sedang menjadi pokok pembahasan dari Tuhan Yesus ya. Ya, bukan soal kebenaran tapi soal jawaban doa. Apa yang diminta akan segera diberikan. Tapi kata segera di situ sebenarnya kalimat itu bisa kita maknai sebagai satu jaminan atau kepastian bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu bagi kita. Ya, Tuhan pasti melakukan sesuatu bagi kita. Makanya jangan jemu-jemu berdoa. Jangan malas berdoa. Jangan kita berhenti berdoa. Karena Tuhan melihat bagaimana orang-orang pilihannya yang siang dan malam terus datang ke hadapannya. Terus datang berdoa menantikan Tuhan. Firman Tuhan berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, Tuhan mau kita berseru dan bersandar kepada Dia karena Tuhan tahu di luar Dia kita nggak mungkin bisa mendapatkan atau menemukan apa yang Dia sediakan bagi kita. Ya, firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak mungkin bisa berbuat apa-apa. Nah, dari cerita ini, saudara, dari Lukas pasal yang ke-18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 kita belajar paling tidak 2 hal. Yang pertama, kita belajar bahwa dalam kehidupan ini tidak semuanya terjadi seperti dengan waktu yang kita mau. Kita maunya kadang cepat, tapi kita tidak bisa juga memungkiri bahwa ada banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Yang kita berdoa mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun, ada yang sudah mungkin lebih dari 5 tahun, ada yang berdoa mungkin lebih dari 10 tahun. Dan sampai hari ini kita masih berdoa. Kita tahu bahwa di dalam penantian itu Tuhan sedang Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang membentuk kehidupan kita untuk kita semakin didewasakan di dalam Dia. Dan yang kedua kita belajar bahwa Tuhan memberikan kepada kita kepastian akan sesuatu yang Dia lakukan bagi kita. Saudara, Tuhan pasti menjawab doa. Persoalannya adalah kadangkala kita suka salah melihat jawaban yang Tuhan kasih. Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Tuhan memberikan keperluan kita, bukan keinginan kita. Kita seringkali menyodorkan keinginan kepada Tuhan. Kita seringkali menyodorkan apa yang baik
menurut kita untuk kita. Sedangkan Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, yang terbaik yang Tuhan rencanakan bagi kita. Saudara, jawaban doa bisa banyak. Waktu kita berdoa minta kesembuhan, mungkin Tuhan belum langsung kasih kesembuhan. Bahkan juga mungkin Tuhan tidak memberikan kesembuhan, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa. Tuhan memberikan sesuatu yang lebih dari kesembuhan, yaitu dirinya sendiri. Tuhan sedang mengajar kita untuk kita bisa bertahan di dalam penderitaan bersama-sama dengan Dia. Kalau Tuhan melihat memang Tuhan merencanakan bagi kita untuk kita mendapatkan kesembuhan, maka kita pasti akan sembuh. Intinya bukan soal dipulihkan, disembuhkan, jadi kaya, jadi luar biasa dan lain sebagainya. Intinya adalah ini. Apakah kita hidup sepadan dengan rencana Allah? Kalau kita hidup sepadan dengan rencana Allah, maka seperti Paulus berkata, dalam kelemahanku pun kuasa Allah menjadi sempurna. Paulus mendapatkan satu pernyataan Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi, saya senang sekali bicara tentang ini. Karena waktu Paulus berbicara di dalam Roma pasal yang ke-8, Paulus bilang kita bermegah, bahkan kita bermegah di dalam penderitaan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji. Saudara, di dalam penderitaan kita bisa bermegah karena kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Bukan penderitaannya yang kita megahkan, tapi kita bermegah karena kita tahu di balik segala penderitaan itu, di balik segala pergumulan itu, kita tahu itu bukanlah suatu waktu yang kita buang sia-sia. Waktu kita menanti jawaban doa, waktu kita berdoa siang dan malam, waktu kita di dalam penderitaan menantikan sesuatu dari Tuhan, waktu-waktu yang kita berikan untuk menantikan Tuhan bukanlah waktu-waktu yang terbuang sia-sia begitu saja. Kita nggak sedang buang-buang waktu, kita bukan orang yang tidak ada kerjaan sehingga kita berdoa, tapi kita melakukan itu dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu menghasilkan sesuatu bagi kita. Tuhan pasti mengerjakan sesuatu bagi saya dan saudara yang terbaik sesuai dengan rencananya dalam kehidupan kita. Dan itu adalah pengharapan kita yang paling utama, saudara. Kita hidup sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan ini. Pagi hari ini saya ajak setiap kita, jangan berhenti berdoa. Dan jangan kehilangan pengharapan. Pengharapan kita bukan bagaimana Tuhan menolong kita, itu urusan Tuhan. Pengharapan kita adalah Tuhan tidak pernah tinggal diam bagi saya dan saudara, orang-orang pilihannya. Amin. Nah, saudara, pagi hari ini sebelum kita berdoa, saya mengajak setiap kita untuk beribadah esok hari. Kita akan dilayani oleh sahabat saya yang luar biasa, Pastor Adon Mawu dari GBI Rock Batam. Mari siapkan hati saudara untuk kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan belajar besok di bulan ini. Kita sedang membahas satu tema yaitu guide atau tuntunan. Besok kita akan belajar tentang satu tema yaitu guide by love. Dituntun oleh kasih. Luar biasa. Saya yakin dan percaya saudara pasti diberkati. Mari ajak setiap teman-teman kita untuk beribadah. Dan jangan lupa mempersiapkan roti dan anggur. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Baik, pagi hari ini mari sama-sama kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur buat firman-Mu. Bersyukur buat sepanjang minggu yang luar biasa Tuhan menyertai kami. Bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang ajaib bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu. Panjang hari ini kami menikmati akhir pekan bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.